Halo Sparkscaper Indonesia dimanapun kalian berada, apa kabar kalian? Semoga kalian semua makin becek aja ya. Main air terus. Oke, kalau kalian udah nonton video kuliah Aquascape ya, yang ini nih, video kuliah Aquascape yang ini perihal filtrasi akuarium. Di sana itu ada sedikit dibahas mengenai media filter kimiawi. Nah, di video kali ini gue akan membahas lebih detail, juga akan membahas mitos-mitos seputar media kimiawi yang sering banget kalian dengar ya. Dan sebenarnya apakah di Aquascape itu media kimiawi ini penting untuk digunakan? Oke, ayo kita mulai pembahasannya ya. Jadi yang pertama, apa itu filtrasi kimiawi? Nah, singkatnya, filtrasi kimiawi itu adalah sebuah proses penyaringan senyawa kimia yang polutan ya, ataupun misalkan sebuah proses penyaringan bau, penyaringan warna yang tidak kita inginkan di dalam air. Contohnya misalkan amonia, tanin, dan kandungan organik maupun inorganik lainnya. Bahkan sebenarnya nutrisi pun ada juga yang bisa tersaring oleh filtrasi kimiawi. Oke, jadi media kimiawi ini fungsinya itu dapat menyerap dan menyimpan senyawa-senyawa tersebut sehingga air yang kita gunakan itu menjadi lebih murni ya, menjadi lebih pure gitu. Jadi ada beberapa jenis media kimiawi ya. Nah, di dunia pemurnian air ataupun di dunia water treatment sebenarnya banyak sekali jenis media kimiawi. Namun di dunia hobi akuarium itu mungkin sekitar hanya ada 3 jenis deh kalau gua bagi ya. Kalau gue sih sebenarnya bisa nambahin 1 jenis lagi nih. Jadinya ada 4 jenis media kimiawi yang sering digunakan di akuarium. Yang pertama itu dari karbon aktif, lalu zeolit, lalu juga resin, dan yang terakhir yang tambahan dari gua adalah karang jahe ya, coral chips. Oke, ayo kita bahas satu persatu. Yang pertama yang akan gue bahas adalah karbon aktif. Jadi sebenarnya apa itu karbon aktif? Si karbon aktif ini adalah media kimiawi yang sangat sering digunakan di hobi akuarium ya, terutama di aquascape. Jadi sebenarnya dari apa sih si karbon aktif tersebut? Nah, karbon aktif itu terbuat dari bahan-bahan yang mengandung karbon ya, tentunya seperti namanya ya. Tapi si karbonnya telah melalui proses pemanasan ya sampai suhu tertentu. Misalnya suhunya tuh tinggi banget, dan selain suhu itu dia juga diberi tekanan yang sangat tinggi ya. Kenapa gitu? Sehingga si karbon aktifnya ini, si karbonnya bisa membentuk pori-pori halus yang sangat banyak sehingga meningkatkan SSA-nya ataupun specific surface area ataupun luas permukaannya. Nah, semakin besar luas permukaan si karbon aktif ini, maka akan semakin banyak polutan yang bisa diserap gitu ya. Jadi dia membuat space, membuat rongga di karbonnya itu supaya si polutannya bisa diserap. Nah, sumber karbon untuk membuat karbon aktif ini biasanya macam-macam ya, misalkan dari batu bara, dari batok kelapa, dari peat, dari bambu, dari kayu dan lain-lain gitu ya. Nah, jadi bagaimana sebenarnya cara kerja si karbon aktif ini? Nah, karbon aktif ini dapat menyerap molekul-molekul kimia yang berukuran besar ya, misalkan kayak kandungan kaporit, misalkan dari kandungan tanin, dan kandungan phenols ataupun yang menyebabkan air yang berbau ya. Nah, karbon aktif juga dapat menyerap obat ikan apapun yang kalian berikan di akuarium. Jadi misalkan kalian mau treatment penyakit ikan, misalkan white spot gitu ya, jangan gunakan karbon aktif di filter karena karbon aktif akan menyerap si obat-obat tadi. Nah, namun si karbon aktif ini tidak dapat menyerap amonia ya. Sekali lagi, karbon aktif ini tidak menyerap amonia, tidak menyerap nitrit, dan tidak menyerap nitrat gitu ya. Nah, bagaimana dengan pupuk cair, Bang? Apakah benar pupuk cair ini dapat diserap oleh karbon aktif? Jawaban singkatnya tidak dan iya ya. Kenapa gitu? Tidak, karena hampir keseluruhan nutrisi dari pupuk cair itu memiliki molekul yang sangat kecil sehingga tidak bisa diserap oleh karbon aktif. Nah, hanya ada satu kandungan nutrisi yang bisa diserap oleh karbon aktif yang dari pupuk cair ya, yaitu Fe ataupun besi ya dari mikro. Namun jumlah yang diserap oleh si karbon aktif ini tidak signifikan. Jadi walaupun ada karbon aktif di aquascape kalian, asal kalian juga masih rutin dosing Fe dari pupuk cair mikro, maka itu tidak akan menjadi masalah gitu ya. Nah, berikut kalian bisa lihat ini adalah list kimia apa saja yang bisa diserap dan yang tidak bisa diserap oleh karbon aktif ya. Kalian lihat ya. Lalu penempatan karbon aktif ini seperti apa, Bang?
Nah, si karbon aktif ini biasanya akan cepat sekali kehilangan keaktifannya ya jika si pori-porinya itu tersumbat oleh kotoran. Sehingga karbon aktif ini harus diletakkan di tempat yang mana airnya itu udah lebih bersih. Biasanya diletakkan paling atas dari susunan media filter ataupun paling akhir dari susunan media filter. Yang mana harapannya airnya di akhir itu udah lebih bersih dong dari kotoran, jadi tidak nyumbat. Itulah mengapa seringkali si karbon aktif ini kita jumpai dibungkus oleh dakron ya, oleh busa halus itu, busa putih, terutama pada filter-filter yang kecil seperti filter HOB. Nah, kalau dari sisi umur atau sisi keawetan gimana Bang? Nah, karbon aktif ini cepat sekali dia jenuhnya, dalam artian pori-porinya itu cepat sekali terisi oleh polutan-polutan di air, sehingga harus sering-sering diganti ya. Nah, biasanya si umur efektifnya si karbon ini tidak lebih dari sebulan dan harus diganti ya. Namun apabila misalkan kalian tidak ganti juga sebenarnya tidak akan menimbulkan masalah. Paling ya cuman menyempit-nyempitin filter kalian aja dan juga udah nggak ada gunanya lagi, manfaatnya udah nggak ada. Jadi sebaiknya memang dikeluarkan aja. Lalu apakah karbon aktif ini bisa di-recharge? Ya pasti kita sering ya dengar bahwa katanya karbon aktif yang sudah jenuh ini bisa di-recharge ataupun diaktifkan kembali dengan memanaskannya di dalam suhu tertentu ataupun dimasukkan ke oven atau dimasukkan ke dalam microwave. Sebenarnya itu cuman mitos ya. Untuk mengaktifkan kembali dan membuka kembali pori-pori si karbon aktif ini, itu dibutuhkan panas yang sangat tinggi ya. Selain panas, dia juga membutuhkan tekanan yang juga sangat tinggi, lalu didinginkan dengan secara signifikan, sehingga pori-pori akan terbuka. Jadi tidak cukup hanya panas dari oven ataupun microwave. Lalu ada pertanyaan lagi sering nih, apakah yang diserap oleh karbon aktif itu dapat leaching kembali ke air gitu ya. Sering kan kita dengar ya bahwa karbon aktif ini kalau misalkan diletakkan terlalu lama di filter, dia bisa meluruhkan atau mengeluarkan semua polutan yang telah diserapnya kembali ke dalam air. Ya, ini juga mitos ya kawan-kawan karena tidak dapat sebenarnya. Walaupun kalau secara teknis bisa sih, cuman dibutuhkan kimia-kimia tertentu untuk meleaching semua polutan yang udah diserap oleh karbon aktif tadi. Tapi kimia-kimia tertentu tadi tidak pernah kita gunakan di akuarium. Jadi seberapa lama pun kalian taruh karbon aktif di dalam filter juga nggak akan masalah. Tapi ya udah nggak ada gunanya lagi aja itu sih. Jadi rekomendasinya gimana? Dibutuhkan nggak sebenarnya karbon aktif ini buat aquascape? Kalau gue sih jawabannya tergantung. Gue pribadi gue nggak pernah pakai ya. Kecuali misalkan air sumber kalian itu kaporitnya tinggi walaupun udah kalian endapkan, udah kalian aerasi seharian. Ataupun misalkan kalian kena tanin parah di awal setup dari kayu gitu ya. Ataupun airnya misalkan berbau tidak sedap, ya bolehlah digunakan mungkin ya sebulan pertama setting gitu ya. Setelahnya pas waktu saat kadar keaktifannya itu udah hilang, dikeluarkan aja, udah nggak ada gunanya, malah cuma ngabisin space di filter kalian gitu ya. Apalagi misalkan volume filter kalian itu kecil gitu ya, sebaiknya space-nya itu gunakan media biologi aja yang lebih banyak gitu. Kalau misalkan karbon aktifnya udah tidak digunain lagi. Hal lain, si karbon aktif ini kan juga memiliki pori ya, sehingga dia juga bisa bermanfaat sebagai rumah bakteri. Nah, saat karbon aktifnya itu udah jenuh, ataupun karbon aktifnya itu udah tidak bisa menyerap lagi, kan biasanya kalian keluarin ini dari filter. Artinya kalian juga mengurangi jumlah rumah bakterinya. Jadi filter kalian itu akan kekurangan media biologi. Sangat mungkin akan terjadi amonia spike yang dapat menyebabkan masalah. Makanya dari awal gua tidak menyarankan pakai karbon aktif kecuali kalian memiliki masalah-masalah seperti kayak tanin ataupun air berbau dan lain-lain ya. Oke, kita lanjut ke media kimiawi yang berikutnya yaitu zeolit ya. Jadi sebenarnya apa itu zeolit? Nah, berbeda dengan karbon aktif yang buatan, zeolit ini adalah batu alami yang memiliki pori yang cukup banyak. Dengan dominan komposisinya itu adalah silika dan aluminium ya, Si dan Al. Nah, karena berpori, si zeolit ini juga memiliki kemampuan untuk menyerap senyawa kimia yang terlarut di air gitu. Tapi harus hati-hati karena sebenarnya tidak semua zeolit itu sama. Jadi tidak semua zeolit itu punya manfaat di akuarium. Nah, yang bisa bermanfaat untuk akuarium adalah zeolit yang mengandung kristal yang bernama klinoptilolit ya. Klinoptilolit, jangan salah sebut. Yang mana kristal ini memiliki kemampuan untuk menyerap amonia. Jadi zeolit yang memiliki klinoptilolit itu bisa menyerap amonia. Jadi kalian jangan sembarang menggunakan zeolit. Misalkan kayak zeolit untuk pupnya kucing gitu ya. Itu belum tentu bermanfaat untuk menyerap amonia di aquascape gitu. Jadi kalian harus gunakan zeolit yang hanya mengandung klinoptilolit.
Dan gunakan zeolit yang hanya dikhususkan untuk hobi akuarium sebaiknya ya. Dan juga ada juga yang dikhususkan untuk air tawar ataupun dikhususkan untuk air laut saja. Jangan kutukar gitu ya. Lalu penempatannya gimana bang? Ya untuk zeolit penempatannya sebenarnya sama kayak karbon aktif. Karena si zeolit ini porinya sangat halus, maka zeolit ini juga akan gampang sekali tersumbat oleh kotoran ya. Kotoran halus saja bisa menyumbat si zeolit sehingga kinerjanya akan menjadi tidak efektif. Maka si zeolit ini juga posisinya harus ditempatkan di paling atas ataupun paling akhir susunan filter kalian. Yang mana harapannya airnya udah bersih ataupun bisa juga kalian bungkus dengan dakron, itu akan lebih baik. Lalu bagaimana sebenarnya cara kerja si zeolit dan umurnya si zeolit ini? Nah, fungsi utama zeolit ini adalah untuk menyerap amonia ya. Dan sebenarnya umurnya pun tidak panjang. Cepat sekali dia jenuhnya, cepat sekali dia tidak aktifnya. Biasanya kemampuan zeolit menyerap amonia ini umurnya paling ya hanya 2 minggu atau bahkan mungkin kurang tergantung level amonia di tank kalian ya. Setelah itu nggak ada gunanya lagi, tidak bisa bermanfaat menyerap amonia lagi. Lalu apakah zeolit ini bisa di-recharge? Nah, amonia yang diserap oleh zeolit ini bisa dikeluarkan ya, di-leaching lagi keluar dengan merendamnya pada air garam ya, 5% air garam selama seharian ataupun selama 24 jam. Dan kemudian kalian jemur di bawah terik matahari sampai benar-benar kering. Atau kalau mau lebih cepat, bisa kalian panaskan di oven ataupun microwave selama 30 menit pada suhu 180 derajat Celcius. Tapi setelah 4-5 kali di recharge, zeolit ini pori-porinya akan rusak dan tidak bisa digunakan kembali. Oke, pertanyaan berikutnya. Apakah zeolit yang sudah jenuh itu jika tetap kita gunakan di dalam filter ataupun di dalam aquascape ya, akan merilis ataupun meleaching kandungan amonianya yang diserapnya kembali ke dalam air? Jawaban singkatnya sebenarnya enggak ya. Cuman jangan sekali-kali kalian gunakan garam ikan pada akuarium yang menggunakan biomedia zeolit ya. Karena kadar garam air ini, baik dari garam dapur maupun dari garam ikan itu sedikit banyak dapat mengeluarkan amonia dari zeolit kembali ke air. Jadi kalau kalian pakai zeolit, haram hukumnya menggunakan garam ikan. Lalu rekomendasinya gimana bang? Zeolit dibutuhkan nggak untuk aquascape? Kalau menurut gue pribadi sih enggak ya. Sebenarnya fungsinya itu hanya menyerap amonia, yang mana menyerap amonia ini bisa dilakukan oleh bakteri nitrifikasi ya. Daripada harus kalian ngabisin space di filter dan harus repot recharge ataupun replace si zeolitnya setiap 2 minggu, maka lebih baik space-nya si zeolit tadi kalian penuhin aja dengan media biologi seperti pumice. Akan lebih efektif dan efisien untuk menyerap amonia ketimbang kalian harus gonta-ganti dan bongkar-bongkar terus gitu ya. Oke, kita lanjut. Media filter kimiawi yang berikutnya adalah resin ya, ataupun ion exchange resin. Sebenarnya apa itu ion exchange resin? Resin itu adalah sebuah polimer ataupun sebuah senyawa kimia yang dapat menyerap ion-ion dari senyawa kimia yang terlarut di air ya. Ion exchange resin ini ada 2, yaitu resin kation dan resin anion. Resin kation ini dia dapat menyerap kandungan Ca, kalsium, dan Mg, magnesium di air, sehingga membuat airnya lebih soft. Yang artinya resin jenis kation ini akan menurunkan GH ya. Tapi karena GH ini tidak terlalu berpengaruh signifikan di aquascape, maka mungkin nggak usah gua bahas lebih panjang ya, nggak usah gua bahas lebih lanjut. Berikutnya yang kedua adalah yang namanya resin anion. Nah, si resin anion ini dia dapat menyerap kandungan tanin, dia juga dapat menyerap kandungan nitrat dan kandungan kapur ya. Lalu penempatannya seperti apa bang? Ya sama seperti media kimiawi lainnya kayak misalkan zeolit dan karbon aktif yang gue sebutkan sebelumnya. Resin ini ditempatkan pada posisi paling akhir dari susunan media filter ya. Harapannya air yang melewati media resin ini udah bersih gitu. Lalu untuk umurnya ataupun jangka waktu pakainya berapa lama bang resin ini? Nah, resin ini sebenarnya juga memiliki umur yang tidak panjang. Biasanya paling hanya kisaran 1-2 bulan ya. Tergantung seberapa banyak kimia yang udah diserapnya. Biasanya kalau misalkan warnanya udah jauh menjadi gelap ataupun mulai menghitam gitu ya, maka artinya si resin tersebut udah mulai jenuh ataupun udah mulai penuh, tidak bisa menyerap kandungan kimia lain. Lalu apakah si resin ini bisa di-recharge? Nah, resin bisa di-recharge ya. Untuk resin kation biasanya kita akan nge-recharge dengan merendamnya menggunakan air garam ya. Sedangkan untuk resin anion itu merecharge-nya dengan merendamnya menggunakan air yang dicampur dengan pemutih ya, pemutih baju seperti kayak Biclean gitu. Tapi setelah 2-3 kali recharge ataupun mungkin gua katakan maksimal 3 bulan lah ya, biasanya resin ini akan rusak dan tidak bisa digunakan kembali. Jadi tidak punya kemampuan untuk menyerap kandungan-kandungan kimia kembali. Lalu apakah si resin ini bisa leaching? Nah,
Kalau ini agak berbeda, si resin ini kalau udah terlalu jenuh, ternyata bisa merilis kembali kandungan kimia yang udah diserapnya. Biasanya setelah 3 bulan nih. Makanya kalau kalian pakai resin, jangan gunakan lebih dari 3 bulan di filter kalian. Kalian harus recharge setiap sebulan dan ganti baru setelah 3 bulan maksimal gitu ya. Lalu rekomendasi seperti apa Bang? Jadi resin ini dibutuhkan nggak sebenarnya untuk aquascape? Ya sebenarnya tergantung ya, kalau air kalian itu terlalu hard, dalam hal ini misalkan GH-nya dan KH-nya terlalu tinggi, ataupun misalkan pada awal setup tanin kalian itu juga terlalu tinggi, maka resin kation dan resin anion ini sangat dapat membantu. Biasanya sih gue gunakan kombinasi keduanya ya, untuk nurunin GH dan nurunin KH, dan juga untuk menyerap tanin. Tapi karena GH nggak terlalu ngefek, maka mungkin resin anion ini akan lebih bermanfaat, karena bisa menurunkan KH dan juga untuk mengurangi tanin. Nah, jadi di mana kalian bisa dapat resin kation atau anion ini? Ya di Tokopedia ataupun Shopee itu banyak, ataupun di toko-toko filter air. Tapi kalau nggak mau repot, udah ada produk resin khusus aquascape ya, seperti kayak Sichem Purigen dan Vivaria Purity. Kalau gua rasa sih kedua produk ini juga semacam resin anion ya, walaupun mereka sebenarnya ngeklaim ini bukan resin anion ataupun resin kation biasa, karena dibuat khusus untuk bisa menyerap amonia, tanin, dan kotoran organik lainnya. Nah, cara recharge dan cara umurnya pun kedua produk ini mirip dengan resin anion tadi ya, pakai apa namanya larutan pemutih gitu. Tapi rekomendasi gue nih ya, kalau kalian mau menggunakan salah satu dari kedua produk tadi, itu gunakan pada awal setup aja, atau sampai maksimal kemampuan produknya habis ya, kisaran 2-3 bulan. Tapi jangan mengandalkan media kimiawi apapun untuk menghilangkan amonia ataupun menghilangkan tanin ya. Nah, sebenarnya media biologi dan pergantian air yang rutin lah cara yang lebih murah dan cara yang lebih aman untuk mengurangi amonia dan juga mengurangi tanin yang mungkin warna air kuningnya itu kurang enak dilihat oleh mata kalian. Oke, yang terakhir, yang keempat, tambahan dari gua adalah coral chips ataupun sumber kapur lainnya ya. Coral chips ataupun karang jahe, kenapa gue masukkan ke dalam kategori media kimiawi ya, karena sebenarnya secara fungsi dia itu tidak bisa diandalkan untuk filtrasi mekanis ya. Kotoran-kotoran gede dia tidak bisa, ataupun kotoran halus apalagi ya, tidak bisa disaring oleh dia, dan juga tidak efektif untuk filtrasi biologis karena pori-porinya itu terlalu kecil ataupun terlalu sedikit. Tapi si coral chips ataupun karang jahe ini bisa mempengaruhi parameter air sebagai sumber kapur untuk menaikkan hardness dan menaikkan pH kalian ya. Sehingga gue kategorikan si coral chips ini sebagai media kimiawi. Dan misalkan dibutuhkan, misalkan air sumber kalian itu terlalu soft ataupun pH-nya terlalu rendah, padahal kalian butuh air yang lebih hard ataupun lebih tinggi pH-nya, misalnya mau pelihara ikan siklit Afrika ya, ataupun mau pelihara udang Sulawesi, ataupun mau bikin biotop lainnya yang pH-nya tinggi, maka coral chips ataupun sumber batu kapur ataupun sumber karbonat lainnya bisa digunakan sebagai solusi. Tapi kalau menurut gua cara ini kurang efektif ya kalau misalkan si karang jahenya itu hanya kalian gunakan, hanya kalian masukkan di dalam filter yang mana jumlahnya jadi kurang banyak. Jadi si pH ataupun KH-nya itu naiknya kurang signifikan. Maka gua akan lebih rekomendasi jika kalian butuh menaikkan hardness air, letakkanlah juga si karang jahe ini di bawah substrat. Jadi jumlahnya kan cukup banyak ya. Kalau misalkan mau ngebongkar nantinya agak repot, ya kalian bisa taruh di dalam kantong ataupun dalam jaring. Gitu. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Jika masih ada pertanyaan, jangan sungkan untuk bertanya di kolom komentar ya. Tapi mohon tolong pertanyaannya yang berkaitan dengan video terkait, yang berkaitan dengan tema terkait. Kalau pertanyaan lain yang tidak terkait dengan tema video kali ini, bisa kalian tanyakan di kolom komentar video-video lainnya. Oke, ingat aquascape itu tidak mudah, tapi tidak susah kalau kita mau belajar. Makanya saksikan terus Aquajaya Aquareset, channel lengkap belajar aquascape. Be a smart scaper. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit. Ciao.